baris, no border. Ya, sekarang dibuat bordernya sebelah kiri dan kanan saja. Kolom ini Ibu kasih, harusnya nggak dikasih garis tegak tuh, nggak bisa bikin garis tegak. Jadi kemarin hari Senin tuh susah payah aku membuat pakai insert picture itu, insert ini ya. Nanti nggak jadi jadinya, kata Bu Erin, udah Bu dikasih garis aja, betul. Nah, ini adalah sudah jadi adalah matriks X, ya, matriks X nih, matriks X. Matriks Y-nya yang mana? Matriks X ini ada 2 kolom dengan berapa nih? 18 baris. Ya, matriks Y-nya yang mana? Y-nya yang ini. Ini. Produktivitas. Ya, ya. 1 kolom saja dengan 18 dengan 18 baris juga ya. Oke. Perlu dibuat? Mari kita buat nih. Ini kalau mau nggak digambar di sini ya? Kayaknya nggak mau dia deh. Nah itu sendiri ya. Kalau ngetik naknu ya, naknu itu bahasa Jawa ya. Nah, nanti akan punya 1 kolom dengan 18 baris, itu matriks Y-nya. Udah, lanjutnya apa? Lanjutnya matriks X putar. Nah, ini tadi adalah matriks X-nya. Kalau X putar berarti ini menjadi baris pertama, ini menjadi baris kedua, diputar ya. Bisa dikerjakan ya nanti ya. Kemudian matriks X putar X. Ya. Nanti dibuat ya, kalau diuraikan kayak tadi boleh, tapi kita ini gunakan saja persamaan yang sudah ada ya, yaitu akan menjadi X putar X karena mengalihkan matriks berapa 2 kolom dengan 18 baris, maka nanti akan menjadi hasilnya adalah matriks 2 kolom 2 baris ya. Di mana kolom pada sel yang kiri atas itu adalah N, yang kanan atas adalah sigma X ya. Jadi X-nya dijumlahkan. Kiri bawah adalah sigma X juga, X-nya dijumlahkan, sedangkan kanan bawah adalah masing-masing X dikuadratkan dijumlahkan. Ya, masuk sini ya. Nah, masuk di sini. Ini kan tadi kan matriks X putar, jadi kan ini dijadikan ya, ini jadikan nah begini. Ya, gitu ya. Nah, kemudian X putar Y di sini nanti akan menjadi matriks 2 baris 1 kolom. Nah, isinya apa? Untuk yang baris atas adalah sigma Y kuadrat, bawahnya adalah sigma XY ya. Jadi bagusnya nanti adik-adik buat kayak tadi tuh yang terakhir ketika di kuliah tuh ada tabel ya. Ada tabel X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa X kuadratnya, berapa Y kuadratnya, berapa XY. Dengan jumlah-jumlah masing-masing. Nah, itu nanti tinggal diisikan saja ya di dalam sel-sel yang ketika kita buat matriks X putar X dan matriks X putar Y. Sudah dapat, nanti masukkan ke sini. Masukkan sini nilainya ya. Kemudian dilakukan operasional matriks seperti yang tadi, operasional Doolittle, maaf ya, seperti tadi kita pelajari di kuliah ya. Nah, udah dapat nanti misalnya kita ini dari sini ya, ini tolong lihat, ini di sini kita akan dapat nilai B di sini. Ya, ini adalah nanti mendapatkan nilai B di sini ya, setelah dioperasionalkan. Nilai B dapat di sini ya. Dengan amatnya taruh di sini tengah. Ya. Di sini dapat nilai apa? Ada nggak di sini? Nggak ada yang dari sini nih. Dari sini ya, ini 2 sel ini digabungkan, dibuat persamaan, kita mendapatkan hitungan untuk harusnya diisi ya. Mendapatkan hitungan untuk memperoleh nilai M di sini ya. Ini tadi B saja ini. Ini langsung B dapat, di sini ada M ditambah sekian kali B-nya masuk di sini ya. Angkanya tergantung berapa dapatnya sama dengan Y-nya dari sini. Nah, sehingga adik-adik hitung kita mendapatkan M. Kemudian dari 2 sel ini dikalikan ya, baris ketiga dan keempat matriks X putar Y, kita mendapatkan nilai untuk JK A atau JKM. Sedangkan dari sini dikalikan kita mendapatkan nilai untuk JKB. Ya, ini JK untuk perpotongan dengan sumbu Y atau intercept disebutnya ya. Ini adalah koefisien regresi. Ya, slope-nya
Ya, ini adalah untuk B-nya ya gitu. Udah, nanti dituliskan di sini berapa nilai B-nya. Baris ke berapa tadi? Baris ke 6 ya. Baris kurang S. Baris ke berapa adik-adik? 6 ya. Baris ke-6. Baris ke-6. Ini M-nya berdasarkan persamaan pada baris keempat, bukan nilai ya. Persamaan pada baris keempat. Kalau ini langsung nilai. Ya. Yang untuk M-nya adalah nih, melibatkan ya kedua dua sel ini, persamaannya nanti digunakan untuk menghitung berapa M-nya. Persamaan regresi ya, Y sama dengan M atau A, kita dapat ada di angka di sini, ditambah B X ya, B-nya ada di sini. Berapa JKM? JKM adalah ini JKM ya, ini perkalian antara matriks X putar Y baris ketiga dan 4, kita kalikan, kita mendapatkan JKM. Berapa DBM? 1 ya, DBM 1. Ini 1 karena memang regresi linear sederhana ya, sehingga hanya 1 saja. Oke, lanjutkan ya. Berapa JKB? JKB dari sini. Ya, baris ke 4 dan 5, matriks X putar Y. Ya, kita kalikan, kita mendapatkan JKB. Berapa DB-nya? 1. Ya, DB-nya 1 juga. DB-nya 1. Nah, kemudian jika total dari mana? Jika total adalah sigma Y kuadrat. Jika total itu. Jadi tadi kalau Ibu sampaikan tadi bikin tabel itu sudah ada nilainya di situ ya. Gitu. Kalau dia pakai kalkulator tinggal di enter begitu ya. Di entry semua. Jadi kalkulator itu siapa yang pulang bawa kalkulator itu ada mode-nya adalah LR, linear regression. Nah, ini bisa dimanfaatkan nilai perintah di kalkulator itu adik bisa langsung mengeluarkan berapa A-nya, berapa B-nya, mau pakai Doolittle harusnya hasilnya sama ya. Termasuk untuk ngitung JK ini ya, bisa minta untuk kalian dipasangkan memasukkannya X dengan Y, bisa minta dihitungkan sigma X kuadrat, bisa sigma Y kuadrat, bisa sigma X kali Y ada juga nilainya ya gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jika total adalah sigma Y kuadrat ya. Jika galat dari mana? Yaitu jika total ya dikurangi JKB dikurangi JKM atau JKA. Kita dapat JK galat. Berapa DB-nya? DB-nya berapa? DB-nya adalah DB total adalah DB berapa banyaknya data. Jadi kalau dalam contoh tadi 18 dikurangi DBB dan DBA atau M masing-masing 1, berarti ada 18 dikurangi 2 berarti ada 16 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung berapa KTB-nya, tentu saja sama dengan JKB. Kenapa? Karena DB-nya 1. Sedangkan KT galat adalah JK galat dibagi dengan DB galat. Kenapa tidak ada DB galat ya? Nah, ya ini. Ya di sini ada DB galat ya gitu. Nanti Kakak Asbak diarahkan saja ya. Jadi kalau jika ini ada tabelnya tapi itu otomatis nanti akan hitung di sini nggak apa-apa ya. Gitu. Yang penting udah dihitung berapa JK galatnya ya. Kemudian F hitung di sini ya. Kita akan menguji ya. Ini sumber keragamannya nanti kalau kita pindahkan di sini adalah regresi MB yang di sini B saja. Maaf M dulu ya. M saja. Di sini B saja. Di sini, maaf, harusnya huruf kecil ini. Ini hati-hati kalau ngetik ya, dia akan autocorrect ya menjadi huruf besar. Ya. Kalau ketikan kedua dia otomatis akan jadi huruf kecil. Nah. Oke ya, di sini adalah total. Nah, kita masukkan kalau dari data tadi ini berapa di sini? 18 ya. Ya. Nanti adik-adik sekarang kita menggunakan istilah total. Mulai minggu depan ada istilah total terkoreksi. Apa itu? Yaitu total dikoreksi dengan faktor koreksi. Ya. Kemarin minggu lalu kita belajar ya. Data terstruktur itu luar biasa ya, sehingga para saksikawan itu melihat keteraturan. Ya, kita mau menghitung ragam, apakah ragam karena baris atau karena kolom atau keseluruhan, itu pengoreksinya sama, yaitu rata-rata umum. Ya. Kenapa? Karena rata-rata umum sama dengan rata-rata kolom sama dengan rata-rata baris. Ya.
Sehingga ada namanya faktor koreksi. Di sini masuk ya faktor koreksi. Minggu depan akan berkenalan dengan istilah ada total terkoreksi. Kalau ini total saja ya. Kemudian berapa dB regresi di sini? 2. Ya. Ini kalau diuraikan di sini ada 1, di sini ada 1. Ya. Berapa JK-nya? Nah, ini kita hitung tulis dulu nih. Tadi kan ini dari itu ya, dari Doolittle tadi ini JKA. Kita masukkan sini ini JKB. JKB kita masukkan sini. JKB ya. Nah, di sini apa dong? Di sini adalah JKA ditambah JKB. Ya. Nah, kemudian ini adalah JK total. Ini ada yang kurang ini. Oh, ada di bawah baris. Ini harusnya, aduh, bentar ya. Oh, ini karena, sebentar. Ini karena tadi bikin tulisan jadinya ketarik-tarik ya. Cukup nggak? Nah ya, ini harusnya di bawahnya nih adik-adik. Pindah ke sini. Oke, ini ada galak di sini. Ya, ya. Berapa dB-nya? Yaitu 18 dikurangi 1 dikurangi 1. Atau 18 dikurangi 2. Ya. Sama dengan 16 ya. Jadi nggak bagus gini. Apa biar aja ya. Oh, ini dorong aja biar. Ya, gitu ya. Berapa JK-nya? Yaitu ini tulis dulu ya, ini adalah JK total. Ya. Sehingga di sini adalah JK total dikurangi JKA dikurangi JKB. Atau JK total dikurangi JK regresi. JK regresi itu apa? Yaitu JKA ditambah JKB ini. Nah, ini JK regresi ini. Ya. Kan sama aja ya. Tapi jangan JK total dikurangi JKA dikurangi JKB dikurangi JK regresi, nanti nggak cukup ya. Apalagi kalau galatnya kecil bisa negatif nanti ya. Dan hitungan ini tidak akan negatif. Sekali lagi, kalau negatif berarti salah ngitung, salah mencet kalkulator ya. Bagaimana dengan KT? Ini meskipun namanya beda, tapi KT B dan A itu sama. Atau KT M dan A itu udah M dan B ya. Ini sama, kenapa? Karena dB-nya 1. Kita dapat KTA, kita dapat KTB. Oh, kita dapat KTB, ya. Kita dapat KT galat. KT galat. Ya. Ini nggak dicari Bu, kita tidak mencari. Jadi sebetulnya ini diperlukan untuk bisa menghitung galat. Ya, ini diperlukan jika total untuk bisa menghitung galat ya itu. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, F hitungnya bagaimana untuk menguji M ya? Kita lakukan penentuan F hitung yaitu KT A dibagi KT galat. Sedangkan untuk koefisien regresinya adalah KT B dibagi KT galat. Ya, udah dapat? Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel pada dB berapa? Alfa 0,05. dB-nya adalah pembilangnya 1, penyebutnya nih 16. Sesuai dengan dB galatnya. Jadi menguji M atau B sama-sama menggunakan, maksudnya menggunakan nilai tabel yang sama, menguji M maupun B. Menggunakan nilai tabel yang sama. Sekarang, kalau F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka memang M-nya tidak sama dengan 0. Bisa negatif, bisa positif. Ya. Kalau perpotongan dengan sumbu Y itu ada di bawah garis sumbu X, maka dia negatif. Memang bisa ada, bisa. Ya. M itu bisa positif, bisa negatif. B juga bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Kemudian untuk yang B-nya di sini, kalau ternyata nanti F hitung lebih besar dibanding F tabel, ya, maka B-nya tidak sama dengan 0.
Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau M-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, berarti tadi itu kan ini ya, perlakuan pupuk ya, perlakuan pupuk dengan hasil. Kalau kita lihat kecenderungan data mentahnya, secara teoritis kalau pupuknya semakin tinggi hasilnya semakin bagus atau semakin turun? Bagus. Semakin bagus ya. Ini kalau kita lihat angkanya nih sudah sedemikian rupa sehingga itu semakin bagus nih. Ya. Ini masih kayaknya masih linear nih sampai ke 250 ini ya kilogram urea per hektar masih linear. Jadi nanti dia B-nya akan positif. Kalau tadi yang dicontoh di kuliah tuh B-nya negatif. Ya, X-nya semakin tinggi, ya, ppm aluminium semakin tinggi, tanamannya semakin nggak bagus, jadi hasilnya semakin turun sehingga B-nya akan negatif. Ya, kita kalau ini B-nya positif. Itu saja yang bisa disampaikan ya, sekali lagi dengan matriks ya, melakukan matriks dengan operational detail kita bisa mendapatkan cara untuk memperoleh JK untuk analisis seragam. Intinya di situ untuk kuliah ini ya. Gitu. Ini yang diberikan hanya pada pertemuan sekarang saja ya. Nanti selanjutnya kita menggunakan cara yang biasa ya. Nah, Ibu berangan-angan siapa tahu nanti ada Bu Erin ini orang muda ya, siapa tahu mau belajar begitu bisa apa? Bisa menghantarkan untuk yang lebih canggih lagi, yaitu kenapa tidak ya? Karena kalau kakak-kakak kelas kalian tuh dulu zaman pandang almarhum masih mengajar, ada yang ngerti gitu. Ya memang seperti ini tidak bisa kita paksa ya. Ya apapun, tapi tetap harus ditempuh rancop itu karena menjadi satu mata kuliah wajib. Ya, untuk mendapatkan gelar sarjana nanti ya. Gitu. Kalau nggak lulus, ya, dia itu lulus ya, bobotnya 1, ya. Kalau nggak lulus berarti kan dapatnya di bawah D itu harus ngulang sampai lulus, sampai D, sampai dapat D minimal, gitu ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita pindah ke WA? Kakak Asfrak, apakah sudah hadir? Siapa yang sudah join? Hadir Bu, saya Bu, mau Rido Bu. Oh ini ya. Iya. Mau nanya Rido. Sebentar, Rido tuh kakak Asfrak dong ya? Ya Bu, iya Bu. Kak Rido dengan Kak Zidni. Ini Iya. kayaknya kalau hari Jumat bagusan lebih banyak deh. Banyak nih. Ini partisipannya ada sebentar 74. Jadi mungkin apa ya, biasanya Jumat itu sedikit yang ini pengennya Jumat itu santai, katanya begitu ya. Ya, masing-masing sih, cuman kalau kita bisa melakukan aktivitas yang bobotnya seperti kita kuliah dalam kewajiban kita ya, silakan saja. Tapi kalau ternyata santai dan tidak melakukan apa-apa, apalagi cuma tidur, merasalah rugi. Nah, Kak Rido ada tambahan, silakan sama Kak Zidni kalau sudah bergabung. Ada yang bertanya? Dari saya belum Bu. Belum ya. Ibu nyari Bu Erin ada nggak ya Bu Erin? Ada Bu. Bu Erin ada. Maaf ya, Ibu telir tadi siang WA-an sama Pak Made. Jadi sampai telat. Bu Erin sudah ini sudah muncul ini di IPB Mobile sudah ada? Ada Bu. Nah, mohon diisi ya. Nah, oh iya. Nih. Oh iya Bu, mangga ya nanti diisi. Silakan diisi. Ya. Ya, adik-adik ada pertanyaan tidak? Kayaknya jelas ya. Belum Bu. Rancop itu lebih jelas dibanding Medstat, apalagi bagian awal-awal itu agak abstrak. Tapi ini Bu mau ngasih tahu kalian, adik kelas kalian itu kan sekarang, bukan yang adik kelas sekarang, angkatan kurikulum 2020 yang baru masuk PPKU itu nanti dapatnya statistika deskriptif di PPKU itu 3 SKS. Ya, kalau kita mengambil Medstat juga kebanyakan SKS-nya loncat ke rancop ya harus dirombak nanti gitu ya. Kebetulan Ibu semester ini karena daring bisa ikut kuliah yang pasca teman-teman PBT. Wah itu kayak gitu aja nanti. Jadi dimulai Berin kerja keras nih nanti dari mulai sebaran pernikahan contoh itu ditarik ke rancop. Ya, Masya Allah. Ya. Iya. Sebaran penarikan contoh, kemudian perbedaan parameter, pengujian hipotesis semua ditarik ke rancop. Padahal mereka kan belum dapat. Deskriptif kan sampai bikin memoles segala data. Tapi kenapa 3 SKS gitu nggak ngerti Bu. Kayaknya pengen ikut deh nanti biar tahu gitu ya.
tugas kita jangan sampai adik-adik tidak terbekali dengan baik ya. Karena sekali lagi masa agronomi itu akan merancang. Ya, masa agronomi akan merancang bagaimana di lapangan, bagaimana mengatur perlakuannya pekerjaan kita. Ya, karena kalau rancop mau penelitian, mau magang, rancop itu dipakai ya Bu ya. Jadi harus lulus. Itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Erin ada tambahan nggak? Tidak Ibu, langsung soal aja mungkin ya. Baik ya, kita langsung ke sekarang ke kelas WA. Terima kasih perhatiannya adik-adik semua ya. Terima kasih juga sudah hadir Bu Erin dan Kak Rido. Kak Rido tuh tadinya punya nyimpennya Fajri, makanya jadi disangka mahasiswa punten ya. Terima kasih nih ya. Iya nggak apa-apa. Kita ke WA Group. Terima kasih. Untuk sesi Vikon kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan ya sebelumnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Bu.